Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada pada awal bulan Muharram 1442 Hijriah. Kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang terbesar yang dihadiahkan kepada kita sampai saat ini adalah karunia nikmat umur. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini sudah tidak lagi bersama kita. Banyak teman-teman kita yang saat ini tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tetapi Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengarungi kehidupan kita, terlebih-lebih di masa-masa dunia saat ini sedang dilanda suatu wabah penyakit yang luar biasa yang disebut dengan penyakit COVID-19 atau virus corona. Dan penyakit ini merubah seluruh tatanan kehidupan dari lapis bawah sampai lapis paling atas. Dan dampaknya juga sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Terjadi berbagai macam krisis, baik itu krisis ekonomi, terlebih-lebih juga krisis yang ada hubungannya dengan pendidikan, krisis yang ada hubungannya dengan persaudaraan, sehingga semua tertata sedemikian rupa, berjarak, dan semua terdampak akibat dari virus corona atau COVID-19. Namun kita harus punya prinsip di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 216. Di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa 'asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Mungkin kita tidak suka dengan adanya virus ini. Kita tidak suka adanya COVID-19 yang ada di tengah-tengah kita. Wa 'asa an takrahu syai'a. Tetapi perlu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu baik bagimu. Ini baik bagi kita. Menurut Allah Subhanahu wa taala, adanya virus corona atau COVID-19 ini baik untuk kita. Apa yang kita sangkakan baik kepada Allah? Seluruh tatanan kehidupan kita ditata sedemikian rupa. Kita lemah di hadapan Allah. Kita sangat butuh Allah. Kita sangat butuh pertolongan Allah. Oleh sebab itu kita perhatikan apa yang terjadi dengan adanya virus corona sampai beberapa bulan terakhir ini adalah seluruh tatanan kehidupan berubah sedemikian rupa. Kita tidak suka mungkin memakai masker setiap saat. Kita mungkin merasa terganggu di setiap saat kita harus dicek suhu kita. Kita harus mencuci tangan kita di setiap dimanapun kita berada. Mau masuk pasar cuci tangan, mau masuk kantor cuci tangan. Semua mau masuk rumah kita sendiri bahkan kita harus siapkan di depan rumah kita tempat untuk mencuci tangan. Ada apa dengan mencuci? Ada apa dengan membersihkan tangan kita? Mungkin selama kita berada di luar atau dimanapun kita, secara tidak sadar tangan kita sedang menyentuh, sedang memegang mungkin kotoran, mungkin berbagai macam virus, mungkin bakteri, sehingga kita harus membersihkan. Bahkan di dalam Islam,
kebersihan itu sangat dijunjung tinggi. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Prinsip ini yang ditanamkan di dalam Islam diamalkan oleh seluruh manusia, siapapun mereka. Mau dia beragama Islam, mau dia beragama Kristen, mau dia beragama Hindu, seluruhnya manusia harus mengikuti aturan ini. Tidak ada yang tidak. Semua harus mengikuti prosedur kesehatan atau protokol kesehatan. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan ini yang harus kita buat. Memang wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kita membenci itu, kita tidak suka itu, tetapi dia membawa kebaikan, baik bagi kita. Karena di dalamnya ada kebersihan yang harus ditanamkan di setiap langkah gerak kita. Kemudian wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Kita suka sesuatu. Gak usahlah cuci tangan, gak usahlah pakai masker, repot. Kita lebih suka itu. Kita lebih suka hal-hal yang tidak memberatkan kita, merepotkan kita, mempersulit kita, membebani kita. Kita lebih suka itu. Tetapi apa? Kata Allah, padahal itu tidak baik bagimu. Wa syarrul lakum. Itu tidak baik bagi kamu. Kenapa? Karena mungkin ada kotoran yang lengket, yang nempel di tangan kita. Kita memegang makanan, sehingga nempel kepada makanan. Kita makan makanan itu, ada bakteri, ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga terjadilah suatu penyakit yang muncul pada diri kita, sehingga akan menyebabkan kita terjangkit suatu penyakit. Mungkin iya, kita lebih suka itu, tetapi perlu kita sadari wa huwa syarrul lakum. Yang kita suka itu belum tentu dia baik bagimu. Belum tentu dia membawa kebaikan bagimu. Itu yang harus kita tanamkan. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui. Allah mengetahui apa di balik ini semua. Ada rahasia apa di balik ini semua? Kenapa manusia harus disuruh cuci tangan semua? Kenapa manusia harus disuruh tangannya supaya suci, supaya bersih? Ada apa? Wallahu ya'lam. Tetapi antum la ta'lam. Tapi kamu tidak mengetahui ada apa di balik ini semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tahun Hijriah 1442 yang kita sedang hadapi ini, ada beberapa hal mungkin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesudah puasa Ramadan, puasa wajib, puasa apa yang lebih afdol? Wahai Rasulullah menjawab, puasa sesudah Ramadan yang lebih afdol adalah puasa di bulan Allah. Puasa di bulan Allah artinya saat ini kita berada di bulan Muharram. Ini bulan Allah. Barang siapa di dalam bulan Muharram ini puasa 1 hari, di bulan Muharram, dia seperti puasa 3 hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Begitu juga dalam hadis lain Allah juga jelaskan kepada kita, barang siapa berpuasa Tasu'a dan puasa Asyara. Artinya puasa Tasu'a itu puasa yang ke tanggal 9, tanggal ke-9 di bulan Muharram. Kemudian juga puasa Asyara tanggal 10 Muharram. Kita berpuasa di tanggal itu, maka nilai kebaikan, nilai pahalanya seperti puasa kita itu menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah berlalu. Dan barang siapa melakukan ibadah-ibadah di bulan Muharram ini, ada nilai-nilai kebaikan yang luar biasa. Yang kita tahu di bulan Muharram, peristiwa-peristiwa besar pernah terjadi dan dialami oleh para nabi. Di antaranya yang mungkin tidak lekang dari ingatan kita adalah bagaimana peristiwa Nabi Musa diselamatkan oleh kejaran Raja Fir'aun.
Kemudian lautan itu bisa terbelah menjadi daratan, sehingga Musa bisa selamat menembus lautan itu yang seperti daratan. Dan kemudian juga daratan itu yang di dalam laut itu menguburkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram, di bulan Muharram ini. Ada juga peristiwa-peristiwa yang luar biasa diselamatkannya Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup dengan api kobaran yang luar biasa. Ibrahim diselamatkan. Disebutkan di dalam Al-Quran, ya nar kun bardan wasalaman. Sehingga api itu diperintahkan oleh Allah, jadilah engkau api yang begitu panas menjadi dingin, bardan wasalaman, dan selamatkan Ibrahim. Orang menyangka Ibrahim sudah matang, sudah gosong. Tetapi karena api itu menjadi dingin, bahkan Ibrahim di dalam api itu merasa kedinginan. Selamat Ibrahim dalam peristiwa itu. Begitu juga diselamatkannya Nabi Yunus dalam perut selama lebih kurang 40 hari. Diselamatkannya Nabi dari perut itu juga pada bulan Muharram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berhijrah, merubah perilaku-perilaku kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Mari kita tinggalkan ego-ego kita. Mari kita tinggalkan perilaku-perilaku kita yang mungkin bisa merugikan diri kita sendiri. Padahal ada kebaikan-kebaikan yang kita dapat ketika kita melaksanakan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini adalah momen yang sangat baik bagi kita untuk introspeksi diri kita. Bagaimana kita mengevaluasi kehidupan kita selama 1 tahun yang sudah kita lewati, dan kita menatap tahun-tahun ke depan agar mempunyai nilai kualitas yang lebih baik. Keluarga kita, menyangkut diri kita, teman kita, tetangga kita, bahkan kita memiliki rasa tanggung jawab ketika kita diberikan amanah yang kita sandang saat ini. Maka kita akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kita melaksanakannya amanah itu dengan baik. Maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tidak ada suatu perjuangan yang tidak melewati tantangan-tantangan. Tidak ada suatu perjuangan yang tidak melewati suatu kesulitan-kesulitan. Tetapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan itu bisa kita jadikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih mungkin hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan saudara-saudara kita, ini juga harus menjadi bagaimana kita bisa bersikap, mengambil suatu sikap untuk lebih baik. Keharmonisan, kebersamaan, itu yang sangat kita harapkan di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita tidak sadar kita sebagai manusia yang terlahir ke dunia ini, ada yang melahirkan kita. Ada sosok manusia yang seharusnya menjadi ibaratnya kalau bisa dijadikan Tuhan, Tuhan kedua. Tetapi itu tidak. Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita hanya sumber kebaikan, sumber kebahagiaan kita, sumber kesuksesan kita. Mungkin kita belum merasa memberikan balasan yang terbaik kepada orang tua kita, terutama ibunda kita yang melahirkan kita. Berapa banyak pengorbanan mereka untuk kita. Lalu apa yang sudah pernah kita berikan kepada mereka? Manusia kebanyakan condong lebih suka mendapatkan hadiah, diberi hadiah. Siapa yang tidak suka hadiah? Kita semua pasti suka mendapatkan hadiah. Tetapi ada sosok manusia yang sangat senang dan bangga mendapatkan hadiah.
Siapa mereka? Dia tidak lain adalah orang tua kita. Kalau ada orang tua diberikan hadiah oleh anak-anaknya, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Terlebih-lebih dia mendapatkan hadiah itu dengan model yang mungkin dia tidak pernah sangka-sangkakan, prediksikan akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dari anak-anaknya. Apapun yang diberikan oleh anak-anaknya, orang tua, ketika hadiah itu diberikan kepadanya, maka dia akan merasa bangga dan berhasil menjadi orang tua karena sudah mendapatkan hadiah dari anak-anaknya. Kaum muslimin, sudahkah kita memberikan hadiah kepada orang tua kita? Kebanyakan manusia adalah suka menerima hadiah. Kebanyakan manusia adalah suka menerima hadiah, tapi sedikit sekali yang mau memberi hadiah. Bahkan dia merasa ketika orang tuanya sudah tidak ada di dunia ini, apa yang bisa kuberikan kepada orang tuaku sebagai bentuk hadiah? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apakah sudah kita pernah memberikan hadiah untuk orang tua kita? Orang tua kita tidak minta diberi hadiah, tetapi dia merasa senang ketika mendapatkan, ketika diberi hadiah. Kaum muslimin, ibu kita memperjuangkan kita, melahirkan kita dengan dua pilihan antara hidup dan mati. Orang tua kita, ayah kita, bagaimana berjuang menghidupi keluarga. Sosok-sosok ini adalah sosok-sosok kesuksesan kita, pintu keberhasilan kita. Oleh sebab itu, mari kita banggakan orang tua kita. Kita berikan hadiah kepada mereka. Kadang-kadang orang tua merasa terkejut ketika datang anaknya, wahai ayah, wahai ibu, ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada ibu. Ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada ayah. Tetapi saya minta ibu tutup mata dulu dalam hitungan ke-7. Maka buka mata mama, buka penglihatan ayah, buka penglihatan ibu dalam hitungan ke-7. Seorang anak membawa kotak, dihadapkan kotak itu di hadapan ayah dan ibunya. Sesuai dengan tadi hitungan ke-7, tolong buka mata mama, buka mata papa. Setelah dihitung dengan 1, 2 dan sampai hitungan ke-7, buka mata mama, buka mata papa. Buka kotak itu, apa yang terjadi? Di sana ada hadiah yang luar biasa. Kedua orang tuanya diberangkatkan haji, atau bahkan kedua orang tuanya diberangkatkan umroh. Ada juga yang diberikan kejutan di dalam kotak itu. Ada suatu kunci yang diberikan kepadanya. Rupanya orang tuanya menginginkan selama ini ingin punya kendaraan yang bagus, karena sudah punya rumah. Ada juga diberikan kunci rumah yang baru, kunci rumah yang besar, kunci rumah yang bagus, yang mewah, yang megah untuk kedua orang tuanya. Apakah kita sudah mampu memberikan hadiah ini kepada orang tua kita? Betapa bangganya orang tua kita mendapatkan hadiah yang seperti ini. Dia merasa menjadi anak yang sukses, mempunyai pangkat, mempunyai kedudukan yang tinggi, gajinya besar, rumahnya besar, keluarganya harmonis, istrinya solehah, anak-anaknya soleh dan solehah. Diberikan hadiah yang luar biasa untuk kedua orang tuanya. Dia berunding dengan istrinya, wahai istriku, ada apa bang? Apa yang pantas kita hadiahkan untuk orang tua kita? Orang tuanya pada tempat yang berbeda. Suaminya punya keluarga di Surabaya. Suatu contoh, istrinya punya keluarga di Pekanbaru. Satu saat dia datang ke Surabaya, berunding sama istrinya, ingin memberikan sebuah hadiah. Setelah itu dia berunding bagaimana diberikan hadiah kepada orang tuanya yang ada di Pekanbaru. Ini adalah bentuk-bentuk hadiah kejutan yang luar biasa yang diharapkan oleh orang tua kita. Mudah-mudahan Muharram 14
1442 Hijriah ini membuka wawasan kita. Kita punya resolusi yang lebih baik, ingin merubah kehidupan. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu-pintu, pintu kesuksesan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu ilmu, pintu keberkahan, pintu rezeki, semua. Kita berharap di awal tahun ini kita dibukakan pintu-pintu itu untuk kesuksesan kita, dunia dan akhirat. Pada akhirnya kita, di setiap doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya kita minta kebaikan, fid dunya hasanah, di dalam kehidupan kita di dunia, wa fil akhirati hasanah, kita minta kepada Allah kebaikan hidup kita nanti di akhirat, wa qina adzabannar, dan kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita tidak dijebloskan ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian awal tahun ini bisa memberikan spirit kepada kita, semangat kepada kita, mampu merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.